Shalom kepada semua sidang Jemaat Alam Mangga 2 yang sudah hadir pada pagi ini. Kita bersyukur kita boleh ada di dalam ruang ibadah pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kami boleh ada kembali di dalam rumah ibadah ini. Kami percaya Engkau dengan kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan kami dapat beristirahat dengan baik. Dan pada pagi ini kami mau menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan juga akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima semua kebaikan daripada-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini juga kami berdoa untuk mereka yang belum dapat bergabung dengan kami. Kemungkinan mereka dalam perjalanan, Kau mau menyertai mereka. Sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau-lah yang akan menolong semua ini. Ibadah kami pada pagi ini. Mulai dari penyembahan dan pembawaan firman-Mu. Dan semua yang akan kami lakukan. Engkau menyertai kami. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau pada pagi ini, kami usir keluar di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Iya, hari Minggu kita ketemu lagi ya di dalam rumah Tuhan. Amin. Semua bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Oke. Baik, kita akan mulai pujian kita yang pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau luar biasa. Haleluya.
selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Beri kemuliaan kepada Allah kita yang besar. Semua bersukacita, amin. Saya melihat senyum-senyum di wajah kita semua ya. Oke, kita menaikkan lagi pujian kita dengan luar biasa. Nyanyi dan pujikan pujian ini dengan luar biasa. Haleluya. Allah mana yang besar saudara kita? Hey. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita.
Lambaikan tangannya. Haleluya. Di dalamku bukan menari seperti tidak menari. Ayo kita nari semua. Ada di dalamku bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Sementara musik memuji Tuhan, hati kita tetap terpusat pada Dia. Amin. Haleluya. Siap-siap. Haleluya. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Bukan menari seperti daun menari. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama yuk. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
mari sama-sama katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, gloria. Glory, haleluya. Amin. Katakan glory, haleluya. Gloria. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, gloria. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan. Haleluya, berikan bulan bagi Allah kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih ingin berglori bagi Tuhan? Kita siapkan hati kita. Kita mau datang sujud di altarnya. Berikan hatimu, segenap hati, jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah memiliki hidup kita. Dia sudah menebus dengan darah yang mahal. Kita mau datang dengan lebih lagi di bawah kakinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang Menyembahmu di sini. menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang Menyembahmu Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percayakan Ada bagi kami. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari datang. Puji Dia. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Semua perbuatanmu. buatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ku percaya
menyanyikan kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Engkau hebat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami punya masa depan yang cerah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau datang di bawah kaki-Mu. Karena Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Setiap kemurahan-Mu buat hidup kami Tuhan. Tidak lebih dari cukup Tuhan untuk kami menyanyikan kebesaran-Mu. Hati kami melimpah dengan segala ucapan syukur karena Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang melawat setiap hati-hati kami Tuhan. Engkau yang menilik sampai ke dasar hati kami. Engkau tahu dan Engkau peduli Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang besar. Sungguh hebat dan ajaib setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan meninggikan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, hidup kami milik-Mu. Pakai kami seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami bencana-bencana yang indah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Allah Roh Kudus. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besarlah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami hanya naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Biarlah setiap kami yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Allah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Melawat, membebat setiap hati-hati yang terluka. Menjamah setiap hati-hati kami Tuhan. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang pertama pada pagi hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh besar Tuhan kasih anugerah-Mu pada kami ya Bapa. Sampai dengan saat ini Tuhan Kau masih memberikan kesempatan pada kami Tuhan. Untuk memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau melalui puji-pujian. Tuhan, kiranya Engkau bertahta di setiap pujian-pujian kami ya Bapa. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan. Di mana kami boleh mempersembahkan korban pujian ini kepadamu ya Bapa. Sekarang tiba saatnya untuk kami Tuhan mempersembahkan persembahan kami ya Bapa. Melalui apa yang kami miliki Tuhan. Apapun yang kami persembahkan ini Tuhan. Bukan berarti Engkau kurang ya Bapa. Melainkan karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Maka kami juga mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Yesus,
Engkau saja Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Engkau memberikan sukacita yang luar biasa. Engkau memberikan hati yang damai sukacita. Hati yang menyembah Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan ini Tuhan, boleh lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami siap mempersembahkan persembahan ini. Biarlah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan memuji satu pujian lagi. Haleluya. Haleluya, ku mau puji tentang Dia. Haleluya, ku mau tanda tentang Dia. Haleluya, ku mau tanda padanya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam kemuliaan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Dia, oh oh oh, rela dan kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesaran-Nya. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia, puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesaran-Nya. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lanjutkan yang berikut ini. Haleluya. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan
setia yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang bakal. Kasih Tuhan besarlah tiada taranya, dengan rela Ia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Ia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang bakal. Iya, puji Tuhan. Shalom sekali lagi kepada semua sidang Jemaat Allah Mangga 2 di tempat ini yang sudah bergabung dengan kita pada pagi ini. Kita akan menyiapkan hati kita. Waktu kita mengikut kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat. Mau tua, muda, atau siapapun. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia pasti akan menerimanya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Akan dibawakan oleh Pak Harman Hadi Projo. Mari saya persilakan Pak. Haleluya, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Buat penyembahan pujian, buat semuanya Tuhan. Biarkan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Urapi hamba-Mu Tuhan, kami siap belajar ya kebenaran firman-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang datang dengan berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat pun sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siap, kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Semua ada sukacita, amin. Itulah ciri-ciri anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Temanya kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di tempat ini yang tidak mau diberkati? Angkat tangan. Halo. Oh, semuanya mau diberkati. Puji nama Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Maka itu kalau engkau mau diberkati, kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kejadian 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, saudaraku, ini tentang Abraham ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tidak sampai di situ saja. Tuhan berkata demikian Allah Bapa. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kebanyakan dari setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hendak melakukan sesuatu dan kita memiliki suatu tujuan dalam kehidupan kita. Demikian juga
ketika Tuhan Allah menciptakan saudara dan saya, serta Tuhan Allah memanggil setiap kita. Maka itu saudaraku, Tuhan inginkan setiap kita ini benar-benar menuruti setiap panggilan Bapa atas kehidupan kita. Jadi dalam setiap kehidupan kita, setiap masalah yang ada, setiap problema yang kita hadapi, percaya. Pada saat engkau dan aku datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong setiap kita. Karena apa? Dia Allah yang berjanji dan janjinya itu ya dan amin. Seberapa dari setiap saudara dan saya pada saat kita mengalami yang namanya suatu problema, yang mengalami suatu masalah, kita sudah kalah duluan. Kita sudah katakan bahwa masalah ini sungguh berat Tuhan. Engkau mana? Engkau mana Tuhan? Katanya janjimu tuh ya dan amin. Tapi kenapa setiap hari masalah yang satu belum selesai, ada lagi masalah-masalah yang lain. Seberapa sering kita berkata mengeluh kepada Tuhan seperti itu. Itu mungkin menurut manusia wajar. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat loh saudara. Saudara dan saya Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita semua memiliki Tuhan yang sungguh ajaib. Jadi perkataan Tuhan itu pasti ada jaminannya. Jaminannya apa? Engkau dan aku pasti akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, siapa yang lemah, mari yang lemah, letih, lesu dan yang berbeban berat. Tuhan Yesus katakan apa? Marilah datang kepadaku. Artinya apa? Tuhan bukannya sekedar mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati kita saja. Tapi asal engkau dan aku percaya, asal engkau dan aku mengimani, maka setiap perkataan-perkataan firman yang telah ada Tuhan tuliskan. Dan saudara telah baca dalam firman Tuhan, pasti akan terjadi dan tergenapi. Asal kita mau sungguh-sungguh percaya, kita mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita sudah sungguh-sungguh datang mengandalkan Tuhan atau belum? Kalau sungguh-sungguh berarti masalah yang kita hadapi, udah kita percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Seberapa berat masalah kita, seberapa besar problem yang kita hadapi, percaya. Tapi kan Pak, ini udah terus loh, masalah aku ada terus. Kok kelihatannya Tuhan tuh lama banget ya tolong saya ya. Kok kelihatan Tuhan kok membiarkan saya ya? No. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku. Amin. Tuhan ingin melihat setiap kesungguhan tingkat iman kita kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, jika engkau punya iman sekecil biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Amin. Berarti apa? Tuhan Yesus itu dahsyat. Sebelum apa yang kau dan aku pikirkan, apapun yang kita alami, Tuhan sudah tahu saudara. Sebab apa? Firman Tuhan kata demikian, pada saat engkau dalam kandungan ibumu, betul, aku kata Tuhan Allah, sudah mengenal engkau. Jadi jangan kita tanya, siapakah aku ini Tuhan? Ya kamu adalah anak Tuhan dong. Kamu adalah kemenebusan Tuhan. Kamu adalah imamat yang rajani. Amin. Maka itu kita harus semangat, harus excited. Jangan mau datang sama Tuhan pagi-pagi, aduh udah bingung duluan. Gara-gara baju, aduh mau pakai baju apa ya? Aduh ya Tuhan gak lihat yang luar. Tuhan lihat kesungguhan dari dalam hati. Jangan gara-gara masalah baju, jangan gara-gara masalah gigi palsu, ketinggalan. Udah gak keren, no. Kau tetap keren di mata Tuhan. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Karena apa? Manusia tuh hanya melihat dari luarnya saja. Melihat dari penampilan saja. Tapi kalau Tuhan enggak lihat dari luarnya. Tuhan melihat dari kesungguhan hati kita mau datang dan dibentuk oleh Tuhan.
Yang terpenting adalah kita mau dibentuk sama Tuhan. Pembentukan Tuhan tuh bukannya enak loh. No. Pembentukan Tuhan tuh memang kadang-kadang membuat kita menjadi sakit, tertekan, gak bisa apa-apa. Tapi itu artinya apa? Kita sudah berserah, ada penundukan diri total sama Tuhan. Kebanyakan orang mau, Tuhan mau dong, aku mau dibentuk, aku mau Tuhan ikutin caramu. Tapi pada saat mengalami proses pembentukan itu sama Tuhan, sudah keok duluan. Istilahnya sudah kalah sebelum berperang. Tapi di sini enggak seperti itu, amin. Jemaat Mangga 2 diberkati Tuhan, amin. Jemaat Mangga 2 menjadi besar dan juga diurapi Tuhan, amin. Maka itu kehidupan kita harus selalu berjalan dalam terang kasih Kristus. Kalau namanya berjalan Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya apa? Kita udah gak mau lagi lihat kiri kanan, gak mau lagi lihat apa yang dunia tawarkan, no. Tapi hanya satu, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus saja yang tetap kita tinggikan dan kita tetap agungkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau udah engkau mau berjalan dalam bersama Yesus, engkau mau berjalan dalam kasihnya Yesus, udah gak lagi lihat-lihat lagi masalah-masalah yang lalu. Bukankah firman Tuhan katakan yang lalu telah berlalu, yang baru di dalam Tuhan Yesus sudah ada sama saudara dan saya. Amin. Jadi kita jangan lihat lagi yang lalu. Jangan lihat lagi kesenangan-kesenangan dosa-dosa yang lalu. Pelanggaran-pelanggaran kesalahan-kesalahan yang lalu. Kita harus terus mau berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dan kita mau dibentuk oleh setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Memang pembentukan itu tidak mudah. Sejak awal saya sudah katakan, pembentukan dari Tuhan itu tidak mudah Bapak Ibu. Apakah kita siap mau berjalan bersama Tuhan, amin? Kalau engkau mau siap berjalan dalam Tuhan, berarti kita harus menikmati setiap proses-proses yang Tuhan berikan dan Tuhan adakan bagi setiap kita. Memang prosesnya kan kadang menyakitkan. Mungkin kita tidak dianggap orang. Kita sudah melakukan segala sesuatu yang baik, tetap dipandang buruk. Bisa nggak kita terima seperti itu? Harus bisa. Amin. Harus bisa. Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengalaminya sebelum engkau dan aku akan mengalami hal yang sama. Karena apa? Engkau dan aku diciptakan seturut serupa dengan gambar Yesus. Kalau engkau seturut serupa dengan gambar Yesus, artinya setiap apa yang Yesus alami, kalau pada saat engkau mengalami, engkau tidak berjalan sendirian. Kita tidak berjalan sendirian, tapi kita berjalan bersama Yesus. Karena apa? Bersama Yesus kita cakap dan melakukan segala perkara-perkara yang besar. Kita maunya berkat yang besar. Tuhan, jangan dong berkati ya cuma 1 juta, 2 juta doang dong. Kalau perlu mainannya dolar, euro. Tuhan, iya bagi Tuhan tuh gampang. Tapi lihat dulu, kita udah siap belum? Amin. Kita sudah siap belum menerima itu? Jangan kita hanya minta sama Tuhan tapi kita tidak mau lakukan kewajiban saudara dan saya. Yaitu apa? Kita meninggikan dan menyenangkan nama Tuhan. Tuhan gak minta hartamu. Tuhan gak minta. Yang Tuhan minta adalah kita berikan hati kita. Kita berikan seluruh kehidupan kita totalitas kepada Tuhan. Artinya apa? Yang terutama, kalau namanya totalitas, terutama bagi setiap kita yang melayani. Bukan hanya totalitas untuk melayani aja, tapi pada saat engkau ditegur, pada saat engkau mengalami tidak enak,
Ada orang yang menegur, ngomongin kamu. Lalu kamu menyerah. Udah aku stop. Bukan I can stop loving you. Tapi I stop untuk melayanimu. Itu yang rugi siapa? Rugi dirimu sendiri. Di sini enggak ada, amin. Haleluya. Kalau kita ditegur berarti apa? Tuhan sangat cinta sama kita. Artinya apa? Ada harus perbaikan dan perubahan. Bukannya mau ditegur malah kita makin menjauh. Ngambek, mutung. Apalagi itu. Seperti itu. Tapi saya percaya kalian semua siap menerima peneguran dari Tuhan. Kita semua siap menerima peneguran dari Tuhan, amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tak akan pernah tinggalkan engkau dan aku sendirian. Karena apa? Dia Allah, Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Berarti kalau awal dan akhir berarti apa? Kalau engkau memulai sesuatu pelayanan, memulai sesuatu apapun yang kau lakukan asal seturut dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati dan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Kita ini hidup di zaman yang benar-benar sudah sangat akhir, saudara. Udah bukan zamannya lagi kita ngambek. Bukan lagi zamannya kita kalau marah-marahan lagi. No. Zamannya kita harus makin dekat, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara. Bukannya kita ikut-ikutan. Tapi kita ikutin apa yang Tuhan inginkan. Amin. Saya percaya. Maka hidupmu pasti akan menjadi kesukaannya Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan pasti akan dicurahkan dalam setiap hidupmu. Itu saudara. Maka itu saudaraku. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Dan Tuhan juga memanggil saudara dan saya. Sesungguhnya karena apa? Tuhan memiliki rencana. Hidupmu dan hidupku ada di dunia ini. Kita boleh ada di tempat ini. Ada suatu rencana Tuhan. Jadi gak asal-asal Tuhan ciptakan kita tuh cuma plek udah. Gitu aja. No. Hidupmu tuh ada rancangan-rencana Tuhan. Rancangan-rencana Tuhan yang besar. Jadi kita jangan merasa selalu kita kecil, kita nothing. No. Mungkin orang katakan engkau nothing di hadapan orang-orang. Tapi engkau sangat benar-benar penting di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh saudara. Percumalah kita dibangga-banggain di depan manusia ya. Semuanya itu sifatnya fana. Sifatnya apa? Sementara. Tapi kalau engkau dan aku dipimpin oleh Tuhan, tidak ada jalan satu orang pun yang dapat menutup setiap berkat-berkat Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan dirimu dan diriku. Karena apa? Kita berjalan dalam perlindungan Tuhan. Demikian kalau juga engkau yang membuka usaha, membuka toko, dagangan, orang lain boleh bilang sepi. Tapi kalau kamu berjalan dalam terang kasih Tuhan. Setiap pagi engkau berdoa, Tuhan pimpin aku. Tuhan berkati toko daganganku. Yang kuliah juga Tuhan berkati aku dalam kuliah. Yang masih studi juga berkati aku dalam studiku. Pasti Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Karena apa? Dia Tuhan yang menolong kita tanpa ada pamrih. Tanpa ada syarat yang membuat kita jadi sulit. Tidak. Syaratnya hanya maukah engkau berjalan bersama aku kata Tuhan. Maukah engkau berjalan bersama aku? Dan apakah engkau mau setiap menerima pembentukan dari Tuhan atas dirimu? Itu yang terpenting. Kadang-kala Tuhan memakai teman kita, kadang Tuhan memakai musuh kita. Untuk apa? Melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh datang dan percaya kepada Tuhan tanpa kita melihat masalah demi masalah yang ada yang saudara dan saya hadapi. Itu saudara. Jadi saudara bangga, amin. Haleluya.
Kita harus bangga. Karena Dia Allah yang sanggup berperkara. Dan Dia Allah yang sanggup menolong hidupmu dan memulihkan setiap keadaan kita. Bagaimana kita sungguh-sungguh memahami bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati? Maka itu untuk dapat bersungguh-sungguh memahami bahwa saudara dan saya adalah orang yang diberkati, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya catat di sini dan pelajari ada 4. Bagaimana kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati? Yang pertama, tahu mengenai pengertian berkat itu sendiri. Kita harus mengetahui bahwa berkat dari Tuhan itu apa. Bukan berupa barangnya atau apa, tapi kita harus tahu. Ketika kita mendengar kata berkat, maka biasanya kita tahu ingatnya apa? Cien, ya kan? Materi, no. Berkat dari Tuhan itu berbicara adalah hubungan intim kita, relationship kita kepada Tuhan. Kalau engkau mau diberkati, yang pertama adalah perbaikilah hubungan kita kepada Tuhan. Bagaimana Pak? Bagaimana perbaiki? Ya perbaiki. Kalau engkau yang tadinya jauh, sudah gak pernah mau berdoa dimanapun juga. Tidur ya langsung tidur. Mau pergi jalan melakukan segala sesuatu aktivitas, lupa berdoa. Makan juga kan udah terlanjur, udah nafsu kemil makan, lupa juga berdoa. Kalau engkau tahu tentang pengertian berkat, perbaikilah hubungan kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara. Kadangkala kita kalau sudah diberkati, karena kalau kita sudah senang, kita suka lupa akan apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati setiap toko daganganmu, setiap usaha yang kau lakukan, Tuhan akan berkati. Bicara berkat itu bagi Tuhan tuh gampang sekali, saudara. Jangan ngomong jauh-jauh deh. Kita bangun pagi bisa bernafas, itu udah kamsia loh sama Tuhan. Bangun pagi udah bernafas. Berarti apa? Tuhan tetap percayakan kehidupanmu dan kehidupanku tetap baru di dalam Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan selalu baru yang akan kita rasakan. Itu kan karena kita kurang menyadari. Bangun pagi, lupa. Yang diingat langsung buka WA. Lalu kopi dan teh dan sebagainya. Tapi saya percaya di sini enggak seperti itu. Amin. Haleluya. Maka itu kalau kita bangun pagi itu harus mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menjaga aku. Terima kasih karena aku percaya. Firman Tuhan bukankah katakan begini, pada waktu kamu tidur pun kau akan diberkati oleh Tuhan. Masa kamu bangun juga, kamu juga diberkati Tuhan. Bukan berarti pas bangun itu langsung ngomel-ngomel. Aduh, telat nih mami, telat. Belum ke pasar nih mami nih, belum beli tahu, belum beli ayam. Bukan tahu sama ayam yang diingat. Tapi harus mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi bangun pagi harus ingat itu. Kalau anak-anak bangunnya suka telat. Aduh mami sih gak bangunin saya. Telat nih mau zoom. Tapi di sini gak seperti itu. Di sini aja jam 5 pagi udah harus berdoa. Sambil ngantuk. Aminnya pas sudah selesai, amin. Baru bangun. Pengalaman pribadi saudara.
dulu. Maka itu saudaraku, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh tahu. Dan kita tahu bahwa berkat dari Tuhan itu harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Berkat dari Tuhan itu, kalau Tuhan berikan pada saudara dan saya, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan setiap berkat yang telah Tuhan berikan. Jadi enggak asal saja Tuhan kasih berkat gitu. Tuhan akan Tuhan minta untuk apa? Pertanggungjawaban kita. Berkati secara luas, berkati kesehatan, berkati dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kekuatan dalam hidup, penjagaan serta apa? Perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak dapat berjalan sendirian loh saudara. Betul? Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita harus berjalan dalam terang kasih Kristus. Itulah yang membuat engkau dan aku bisa bertahan sampai hari ini. Kita lihat banyak setiap orang-orang di luar sana. Mereka banyak mengalami kesusahan, depresi, stres, hingga akhirnya sakit dan akhirnya tidak tertolong. Tapi kalau saudara dan saya mengalami sakit, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan setiap kita. Dan kita bisa berada di tempat ini, kita boleh berada di dunia ini, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi berkat utama adalah berkat kita harus kita mengucap syukur akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan akhir-akhir ini saya perhatikan juga banyak orang suka susah senyum. Shalom. Udah makan belum? Kenapa sih? Jawab aja iya. Belum. Bagus kalau sariawan dikasih jamu, cespleng hilang. Kenapa sih senyum aja susah? Cemberut mulu. Hei, kehidupan saudara dan saya bukan tergantung dari apa yang kita miliki. Sekali lagi, kehidupan saudara dan saya bukan tergantung dari apa yang saudara miliki. Tapi kehidupan kita tergantung karena kasih karunia Tuhan tetap nyata dan besar yang bisa kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Itu dong. Bukan dari apa yang kamu pakai. Haleluya. Bahkan kita juga perlu harus mengingat bahwa apa? Masalah-masalah dalam hidup kita pun adalah berkat. Sama saya seperti saya juga gak mau ambil pusing. Mau orang bilang apa ya terserah. Yang penting bukan Tuhan yang mengatakan itu sama aku. Amin. Itu yang dicari sama Tuhan. Jadi tidak ada kepalsuan. Hidup kita tidak ada apa? Kepalsuan. Tidak pakai topeng. Tapi masker tetap dipakai. Tapi kalau di sini nggak berlaku. Karena kita sudah punya Tuhan yang dahsyat, amin. Mantap. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Semuanya Tuhan sudah bisa beri. Yang kita harus cari adalah perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau perkenanan Tuhan sudah ada, saya yakin dan percaya apapun yang saudara dan saya hadapi dan alami tidak akan terlepas dari namanya kasih Kristus. Zaman sekarang, apalagi zaman-zaman ini, orang butuh namanya kasih. Karena banyak orang yang sangat sedang krisis tentang kasih. Mengampuni semengampuni.
Tapi hanya di cangkem doang, di mulut doang. Tapi harus mengampuni dari dalam hati. Itu namanya kepalsuan. Kalau hanya mengampuni hanya dari luar, gak apa-apa, yang penting kan gue udah ngampunin. Tapi tetap dari luar, gak dari dalam hati. Itu namanya apa? Kemunafikan dan kepalsuan. Dan itu diperhitungkan. Tuhan tidak suka seperti itu. Yang kedua, Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Tadi sudah pengertian tentang berkat. Yang kedua, Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Setiap kehidupan saudara dan saya, Bapak Ibu jemaat terkasih, GSJA Mangga 2 yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau sudah Tuhan punya rencana, Tuhan sudah pimpin kehidupan saudara dan saya, jangan sampai kita menyimpang dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus percaya bahwa rencana yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya ada rencana yang indah dan rencana yang penuh dengan keberhasilan. Kenapa bisa gagal? Introspeksi diri. Kenapa sampai saat ini doa-doa saya tidak mencapai sasaran? Mentok di plafon. Karena apa? Masih harus ada yang diperbaiki dalam setiap hati kita. Kita jangan punya hati yang dengki, jangan punya hati yang busuk. Sorry, saya bukan marah-marah. Firman Allah harus tegas. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa setiap firman Tuhan itu iya dan amin. Dan apapun yang terjadi, peneguran sekeras apapun, ingat itu tuh untuk perbaikan hati kita, diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Jangan marah sama saya. Ingat, firman Tuhan itu bagian pedang bermata dua. Kena dulu buat saya. Saya tidak menyalahkan orang lain. Tapi saya mohon, periksa kehidupan kita. Perbaiki kehidupan kita. Jangan lagi gampang kesal sama orang. Jangan lagi gampang menyimpan sesuatu dendam sama orang. Janganlah menggosip, saling gosip. Mari tanggalkan semua itu. Tinggalkan semuanya itu. Kalau berkat Tuhan mau turun atas hidupmu dan hidupku. Berlakulah yang benar. Berjalanlah yang sesuai dengan setiap kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan yang melihat dari keseluruhan hidup kita. Dia melihat dari setiap hati kita. Jaga hubungan kita sama Tuhan. Perbaiki hubungan kita sama Tuhan. Dan perbaiki hubungan kita terhadap sesama. Kita udah perbaiki sama Tuhan, tapi sama sesama masih gak mau bicara. Masih sama sesama, masih saling bully-membuli. Saling nyindir-menyindir. Ingat, itu tidak baik. Tidak boleh kita lakukan. Lepaskan pengampunan. Karena apa? Firman Allah berkata demikian. Kalau engkau dosa-dosamu mau diampuni oleh Tuhan, ampuni lebih dahulu orang yang bersalah kepadamu. Jadi kita tidak lagi lihat dari kesalahannya. Tapi kita lihat lagi dari apa? Kesungguhan hati kita. Adakah kita punya hati yang mau berserah total. Dan kita mau mengampuni sesama orang yang telah salah kepada kita. Agar apa? Hidupmu makin diberkati oleh Tuhan. Hidup kita ada perkenanan dari Tuhan. Agar kehidupan kita ke depan saudara dapat memahami
apa yang menjadi rancangan rencana Tuhan di dalam hidup kita, agar rancangan rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah memanggil untuk memberkati hidup kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, 1 Petrus 3 ayat 9, Allah memanggil kita bukan hanya untuk mengampuni dan memberi keselamatan, tetapi juga memberkati hidup kita. Di dalam ayat yang kedua, saudaraku, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau menjadi berkat. Itu dari yang tadi kita baca di Kejadian 12, tapi kita lihat di ayat keduanya itu. Artinya apa, saudara? Tuhan akan menjadikan engkau menjadi besar di mata Tuhan. Kalau engkau mau menjadi besar, firman Tuhan katakan apa? Setialah pada perkara yang kecil, maka Tuhan berikan engkau dan aku perkara-perkara yang besar. Jadi kalau engkau saat ini engkau merasa, kok kayaknya aku nih begini ya. Kok kayaknya aku nih, kok enggak belum diberkati ya. Koreksi diri dulu. Introspeksi kita diri dulu. Jangan apa gampang-gampang dikit nyalakan Tuhan. Tuhan sih, no. Tuhan pasti akan menjadikan engkau dan aku menjadi perkenanan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi sesama. Yang penting itu, saudara, hidup kita terus menjadi berkat atas sesama. Bukan menjadi batu sandungan. Bukan ngelihat kita, orang makin diberkati, tapi kok kayak aduh dia lagi nih. Nongol lagi nih dia nih. Malah kalau kita menjadi berkat atas sesama, kita dicari-cari oleh orang. Aduh kemana ya? Kemana ya Brother Cat Leong ya? Itu. Menjadi berkat namanya. Bukan kita menjadi yang tidak disukai. Karena kehidupan kita adalah keperkenanan Tuhan. Kita menjadi kesukaannya Tuhan. Kalau kita menjadi kesukaannya Tuhan, luar biasa. Tanpa engkau minta, Pokari datang. Tanpa engkau minta, semua berkat-berkat Tuhan kasih. Di dompet orang bilang dompet menempel sama kulit. Tapi jangan lihat dompetnya dong, lihat isi kantongnya. Itu namanya kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena materinya, bukan karena berkatnya. Tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Kebanyakan orang maunya tuh pada indah pada waktunya aja. Tapi mengalami prosesnya, ogah lah Tuhan. Enggak mau deh Tuhan. Udah stres duluan Tuhan. Stres. Tapi tetap makan jalan terus. Bisa nikmati ketoprak. Gado-gado. Enggak perlu namanya steak. Itu artinya kita berjalan dalam prosesnya Tuhan. Amin. Haleluya. Maka itu saudara, tujuan Allah ingin saudara dan saya itu menjadi berkat. Dan kita memberkati orang lain. Itu. Memberkati orang lain itu bukan bicara duit loh. Materi, no. Dari kedatanganmu saja. Kehadiranmu saja. Senyummu saja. Sudah menjadi berkat. Aduh gua kalau lihat lu, aduh senang banget deh. Mau makannya tahu tempe tetap rasanya ayam bakar. Itu. Bukan karena lapar ya, bukan. Contoh. Jadi bukan apa yang manusia lihat dari apa yang ada, yang kelihatan kan. Tapi Tuhan tidak lihat dari apa yang kelihatan. Tuhan lihat dari dalam kesungguhan hati kita. Adakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau kita hanya sungguh-sungguh melihat, kalau ada baru berkatnya, baru aku mengasihi Tuhan. Kalau ada berkatnya, baru aku mau melayani Tuhan. Itu namanya masih Kristen kanak-kanak.
Kenapa gitu? Dikasih permen baru semangat. Tapi semua di sini tidak dikasih permen, baru semangat, amin. Belum diberkati pun engkau harus tetap semangat di dalam Tuhan. Percaya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Nah, saudara pun harus mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Harus mendukung saudara. Kita juga ini bicara diberkati, kita juga punya satu wadah. Punya tim, yang seperti Pak Wagem beberapa minggu lalu katakan, kita punya tim donat. Kenapa tim yang sama donat? Donat tuh gampang diingat. Ya kan? Kita ingat kue, pertama ingatnya donat. Nah, donat ini kita untuk membantu setiap orang-orang yang perlu dan benar-benar sungguh-sungguh membutuhkan bantuan. Itu yang penting. Dukung saudara. Setiap kegiatan, rancangan, rencana apapun yang Pak Wagem sudah utarakan. Didukung. Saya bukannya ngomong ini untuk cari apa. Tidak. Ini saya kasih tahu. Ini satu rancangan rencana Tuhan loh. Kalau engkau mau engkau diberkati. Berkati dulu orang yang benar-benar membutuhkan. Berkat sekali lagi saya katakan bukan ngomong materi. Dari cara kita mau melakukan sesuatu, do something for someone. Yang benar-benar membutuhkan, lakukan dulu. Banyakan orang tuh ngomong dulu, mohon maaf ya, ngomong aja. Omong doang. Tapi saya percaya di sini enggak seperti itu. Dukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada di gereja ini. Amin. Doakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Doakan Pak Gembala, Wakil Gembala, doakan setiap kita. Kenapa? Agar kita kuat bersama-sama di dalam Tuhan. Maka itu doa saya. Saya tutup doa saya. Kalau engkau mau jadi berkat, jangan tanggung-tanggung. Kau harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan memberkati engkau. Doakan setiap rancangan-rencana yang ada di tempat ini, gereja ini, dan tetap berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Berkati setiap kami, berkati jemaat-Mu. Apapun mereka lakukan kerjakan, Tuhan pimpin dan jadikan berhasil. Berkati setiap rancangan rencana yang ada di gereja ini yang telah Bapak Wakil Gembala telah utarakan. Biarkan kami mendukungnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu. Kami siap bersuka cita. Kami siap selalu meninggikan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa ini Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang menyempurnakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi.
Namun satu hal Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal Dia minta, agar kita sampai mujizat menjadi nyata. Bapak yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau mengetahui akan segala yang ada di dalam hati kami. Dan biarlah kami mau Tuhan tetap setia melayani Engkau. Kami mau tetap taat kepada perintah-perintah-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Biarlah Bapak Engkau mau tolong Tuhan bagi mereka yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam keadaan yang lemah dan sakit, Engkau mau lawat mereka. Sehingga mereka boleh datang kembali, pulihkan kesehatannya dan dia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan juga Engkau mau tolong Tuhan bagi Pak Harman yang telah membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau tolong Tuhan, apapun yang dilakukan yang Engkau menyertainya Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan apa yang diperlukan Engkau akan cukupi Tuhan semua. Mari Tuhan Engkau juga mau tolong bagi kami semua yang hadir pada pagi ini. Kami tahu Tuhan Engkau akan memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan iman, Engkau memberikan kasih sayang Tuhan. Engkau akan memberikan juga Tuhan berkat yang indah bagi kami semua pada pagi ini. Dan biarlah Bapak kami serahkan jemaat yang telah hadir ini semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah pada akhir kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Tuhan Yesus mengangkat kami di awan-awan dan bawa kami untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin.